Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah kita dalam hukum keuangan negara. Sekarang kita masuk kepada pembahasan perencanaan keuangan negara. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini cukup banyak, tapi saya akan sangat cepat sekali karena keterbatasan waktu, dan memang yang akan kita sampaikan tentunya hanyalah pengenalan saja. Setidaknya ada 10 hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah aspek hukum dari sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian pengertian jenis-jenis sistem perencanaan pembangunan nasional, siklus penyusunan perencanaan pembangunan nasional, keterkaitan perencanaan pembangunan nasional dengan penganggaran, pengertian dan siklus APBN, pengertian kebijakan anggaran dan kebijakan fiskal, fungsi, asas-asas dan prinsip, serta klasifikasi anggaran, kemudian penyusunan, perencanaan dan penetapan APBN, Sispena, RKP, RKA, AKL. Kemudian juga kita akan sampaikan 3 pendekatan kebijakan APBN, yaitu Unified Budget, Performance Budget, Performance Based Budgeting, dan Medium Term Expenditure Framework atau MTIF. Dan terakhir tentang penyusunan DIPA. Itu ya teman-teman sekalian. Dasar hukum sebagaimana yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mulai dari konstitusi, undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian undang-undang peraturan pemerintah tentang rencana kerja pemerintah, PP tentang penyusunan rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga, ya, RKAKL, dan juga peraturan menteri keuangan tentang juklak penyusunan dan penelaahan rencana kerja anggaran dan kementerian atau lembaga. Ini adalah ya contoh gambaran ya ekstrim bagaimana suatu perencanaan yang tidak baik ya akan mengakibatkan ya kegagalan dari pelaksanaan suatu tugas ya dan fungsi atau proyek ya. Failing to plan is planning to fail ya. Misalnya ini ada sebuah jembatan yang ternyata tidak pas ya ketika sama-sama harusnya bertemu pada titik yang pada jalur yang sama, tapi ternyata yang satu tidak tidak bertemu ya atau ini ya misalnya sebuah jalan kereta yang ternyata kemudian di tengah-tengahnya ada ya sebuah tiang ya. Iya, atau ini sebuah bangunan yang ya runtuh ya karena kesalahan perencanaan konstruksi ya, atau yang lainnya. Kemudian undang-undang perencanaan pembangunan nasional, kita harus mulai dari bagaimana merencanakan pembangunan nasional ya, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya. Perencanaan, apa itu perencanaan? Suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat ya melalui urutan pilihan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kemudian kita juga mengenal sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan ya rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan pemerintah ya, baik di tingkat pusat dan daerah. Itu ya teman-teman. Ini tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional ya, intinya adalah untuk koordinasi ya, menjamin terciptanya integrasi ya, sinkronisasi ya, menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan ya, penganggaran dan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan juga penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, keadilan dan berkelanjutan.
Kita mengenal ada beberapa lingkup dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pertama lingkup jangka panjang ya 20 tahun, lingkup jangka menengah 5 tahun, kemudian rencana strategis kementerian ya atau Renstra juga 5 tahun ya, kemudian ya rencana kerja pemerintah raker dirumuskan di raker-raker biasanya ya dalam jangka waktu 1 tahun, dan juga rencana kerja ya lembaga kementerian juga 1 tahun. Bagaimanakah proses perencanaan? Ada berbagai proses di sini, mulai dari pendekatan politik ya, yaitu pada saat pemilihan presiden ya atau kepala daerah ya, di mana di situ ya disampaikan ya rencana-rencana pembangunan ya, janji-janji kampanye ya pada saat proses pemilihan ya, hasil proses politik ya, khususnya penjabaran visi dan misinya yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan ya jangka menengah ya RPJM, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian dilanjutkan dengan proses teknokratik, di mana menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah ya oleh lembaga atau satuan kerja fungsional. Juga dilakukan dengan menggunakan partisipasi dari stakeholder ya, masyarakat melalui musrenbang. Kemudian juga ada yang namanya proses top down ya, atau juga proses bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahannya. Apa yang membedakan perencanaan di masa dulu dan masa sekarang ya? Dulu dikenal dengan istilahnya shopping list ya, di mana mengumpulkan ya sebanyak-banyaknya ya seindah-indahnya dan tidak terbatas ya terhadap ya hal-hal yang ingin ya usulan-usulan ya yang ingin dicapai ya. Sekarang sudah lebih maju tentunya, sudah bergeser kepada rencana kerja yang bersifat working plan ya, jadi bukan hanya usulan-usulan saja ya yang tidak terbatas, yang kemudian tidak memiliki suatu tolak ukur yang jelas. Untuk masa sekarang perencanaan penganggaran, perencanaan keuangan itu dilakukan dengan yang disebut dengan working plan ya, rencana kerja ya, meliputi inputnya ya, baik dari segi dana ya, nilai rupiahnya ya, tenaga kerjanya, fasilitasnya dan lain-lain, kemudian apa kegiatannya ya, seperti apa prosesnya, dan juga yang paling penting adalah output atau outcome-nya seperti apa ya. Nah, sehingga perencanaan itu dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber dayanya dahulu ya, kemudian seperti apa arah pembangunan nasional, output atau tujuannya. Critical point-nya adalah menyusun hubungan optimal ya antara input ya, proses dan output ya. Karena di sini juga ada sanksi pidana ya di pasal 34 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, ketika ya tidak ada ya hubungan antara input ya, input itu ya sumber ya penghasil sumber pendapatan atau keuangan, kalau itu ya bersumber dari sumber yang tidak legal ya, melanggar asas legalitas, tentunya juga bisa menimbulkan ya kemungkinan terkena perbuatan melawan hukum, baik itu hukum pidana ya ataupun hukum administrasi. Begitu juga prosesnya ya, bagaimana menjalankan keuangan negara dalam mencapai ya tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang sudah dijalankan, begitu juga dari segi output ataupun hasilnya. Jadi ini ya hubungan antara rencana strategis Renstra, rencana operasional ya RO, serta rencana kerja dan anggaran ya RKA, dimulai dari platform presiden ya, misalnya sekarang kita kenal dengan nama Nawacita, kemudian dituangkan dalam RPJM ya, undang-undang RPJM, kemudian juga dijabarkan lebih lanjut ya dalam Renstra, rencana strategis di masing-masing kementerian atau lembaga ya, juga dijabarkan juga di dalam rencana kerja pemerintah ya dalam 1 tahun untuk kementerian lembaga ya, rencana kerja kementerian lembaga ya, yang menghasilkan nanti pagu indikatif ya sebagai bahan dalam penyusunan APBN ya, yaitu dibuatlah pagu anggaran ya yang bersumber dari rencana kerja anggaran kementerian lembaga, kemudian ditetapkan dalam bentuk keputusan presiden tentang rincian APBN
ya, dan dilakukan ya dokumentasi pelaksanaan anggaran ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APBN itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan nasional ya, perencanaan nasional. Berikutnya kita lihat di sini ya, siklusnya kembali ya, mulai dari rencana jangka panjang ya, visi misi presiden, visi misi pemerintah ya, dituangkan di dalam RPJM, kemudian dibentuk yang namanya rencana awal ya, rencana kerja pemerintah ya, prioritasnya, pagu indikatifnya, kemudian rencana kerja kementerian lembaga, rencana kerja pemerintah dalam 1 tahun dituangkan di dalam Perpres ya, agendanya, prioritasnya, programnya ya, kegiatannya ya, kemudian dituangkan di dalam rencana kerja diperinci di dalam rencana kerja masing-masing kementerian lembaga ya, sampai dengan unit eselon 1 ya. Rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga ini ya berupa program ya, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja, mata anggaran keluaran ya, sudah ada di sini ya, lokasinya ya, perhitungan belanjanya, masing-masing kegiatan, volume, harga satuan, kemudian anggaran pendapatannya seperti apa ya, dari anggaran kegiatan ya, mata anggaran pendapatan, kelompok pendapatan juga sudah harus tersedia di masing-masing kementerian lembaga, kemudian unit pelaksananya sampai dengan satuan kerja, satkernya ya, kemudian disusunlah RAPBN dan APBN, kemudian menjadi IPA ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kembali di sini kita lihat ya, hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran ya. Jadi sangat terhubung sekali atau sangat erat sekali kaitannya ya. Hal-hal yang dianggap mendasar ya harus identik di sini ya. Harus dicatat ya. Hal-hal yang memberikan arah dan koridor ya harus menjadikan pedoman ya. Jadi ada 2 undang-undang di sini yang sangat terkait, undang-undang ya sistem ya perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang keuangan negara. Jadi pola penyusunan APBN ya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, siklus penganggaran, penyusunan RKAKL dan penyusunan nota keuangan dan RAPBN, dan terakhir RUU APBN. Itulah yang akan kita bahas, dan ini adalah siklusnya ya, jadwalnya menurut APBN ya dan PP ya, peraturan pemerintah tahun 90 PP nomor 90 tahun 2010 ya. Dimulai ya pada awal tahun anggaran, yaitu bulan Januari ya sampai dengan April ya, dilakukanlah ya di dalam sidang kabinet dipimpin oleh presiden ya, yaitu penetapan prioritas pembangunan ya, sehingga menghasilkan nanti ya di kementerian ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pagu indikatif dan rancangan kerja pemerintah ya. Dari pagu indikatif dan rancangan kerja pemerintah ini kemudian masing-masing kementerian melalui Kementerian Keuangan ya akan disusun yang namanya ya PPKF ya dan KEM ya, kebijakan fiskal ya, dan ya kerangka ekonomi makro ya. Kemudian disusunlah pagu awal APBN, kemudian menjadi rincian belanja ya. Nah, kemudian masing-masing kementerian atau lembaga ya dimintakan untuk memberikan ya ini proposal ya, rencana ya strategis masing-masing kementerian lembaga dan rencana belanja ya kementerian dan lembaga ya. Kemudian ya dibahas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, tentunya juga bersama dengan Kementerian Keuangan ya, dan difinalisasi ya di kabinet atau di kepresidenan ya, dan ya dibicarakan juga dengan DPR ya terhadap proses di DPR ini terjadi sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli ya. Terakhir berikutnya akan menghasilkan yang namanya pagu ya anggaran ya, setelah ditetapkan menjadi rencana kerja anggaran dan KL tersebut ya,
Pagu anggaran ini kemudian menjadi rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga. Jadi sudah melalui proses di DPR sebenarnya ya, yang namanya rencana kerja anggaran dan kementerian ini ya. Kemudian ditelaah lagi RKAKL ini ya di kementerian ya, baik itu di Kementerian Keuangan ya maupun di Kementerian Perencanaan ya, sehingga direkonsiliasi ya. Sudah direkonsiliasi ya, kemudian dibuat RUU APBN dan nota keuangan ya, yang akan nanti disampaikan di DPR ya. Kemudian dari rencana kerja anggaran ya dan Kementerian Keuangan ini ya dilampiri dengan tadi RUU APBN ya. Berikutnya ya dibawa ya ke Presiden untuk disetujui dan disampaikan, dibahas dulu dengan DPR ya. Setelah itu ya dilakukan penetapan undang-undang APBN ya. Setelah ditetapkan dengan undang-undang ya, kemudian ya Kementerian Keuangan ya dalam hal ini melakukan pelaksanaan undang-undang sebagai bendahara umum negara ya, melakukan ya di sekitar bulan November atau Desember ini ya yang namanya berita acara hasil pembahasan ya. Kemudian ya melakukan yang namanya perubahan ya, rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga ya. Kemudian mengeluarkan Perpres ya, Kepres tentang alokasi anggaran dalam kementerian lembaga ya. Itu ya teman-teman ya. Dari Kepres anggaran alokasi anggaran ini akan disahkan ya menjadi DIPA, daftar ya inventaris pagu anggaran untuk masing-masing kementerian atau lembaga ya. Inilah DIPA yang menjadi yang menjadi dasar dari pelaksanaan ya anggaran di tiap-tiap kementerian atau lembaga. Jadi itu siklusnya ya. Dimulai dari di proses perencanaan ya di Bappenas ya, kementerian yang melibatkan Bappenas ya, untuk RPJM-nya ya, itu pemerintah pusat ya, pagu indikatif ya, surat edaran bersama ya, kemudian rencana kerja pemerintah dalam bentuk ya peraturan pemerintah, pagu sementara dalam bentuk surat edaran Menteri Keuangan ya, kemudian RKAKL ya, rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga ya, kemudian disusunlah APBN ya menjadi undang-undang. APBN itu dirinci dalam bentuk Perpres ya, menghasilkan DIPA ya. DIPA ini yang nanti akan menjadi dasar proses pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan ya, dan nanti ya tanggung jawaban dari pelaksanaan ya keuangan negara ini dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan menjadi bahan pertanggungjawaban pemerintah pusat ya, pemerintah kepada DPR ya melalui BPK setelah diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk undang-undang pertanggungjawaban pemerintah. Ya teman-teman, mungkin sedikit tentang kebijakan fiskal ya biar teman-teman tahu. Jadi segala kebijakan yang berkaitan dengan APBN ya, baik penerimaan maupun pengeluaran, tindakan yang diambil oleh pemerintah ya dalam bidang anggaran ya, belanja negara ya dengan maksud mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran negara terdiri dari penerimaan ya, jadi kita bicara tentang anggaran negara juga mencakup penerimaan, pengeluaran dan transfer pemerintah ya. Yang mengelola apa? Subbidang pengelolaan fiskal ya, yaitu Badan Kebijakan Fiskal misalnya ya, fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro, penganggaran ya, di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran ya, administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bagian pengawasan keuangan. Jadi fungsi kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi ya untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi untuk kesejahteraan, dan fungsi stabilitas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa yang dimaksud dengan anggaran ya? Di dalam Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara ya, APBN adalah rencana keuangan ya tahunan pemerintah ya yang disetujui oleh DPR ya. Jadi merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun. Rencana tahunan keuangan pemerintah yang dibahas dengan DPR ya, dan memperhatikan pertimbangan DPD
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, ya, disusun untuk memenuhi amanat undang-undang, pedoman pengelolaan keuangan negara, implementasi dari kebijakan fiskal, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan, ya. Tujuan dan fungsi anggaran, ya, bisa dilihat di penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2003. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Keuangan Negara, ya, pasal 3, fungsi APBN atau APBD itu sebagai otorisasi, ya, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, ya. Otorisasi maksudnya adalah, ya, untuk melaksanakan, ya, pendapatan dan belanja, ya, pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, ya, untuk anggaran itu sebagai pedoman, ya, bagi manajemen dalam merencanakan kegiatannya. Fungsi pengawasan, ya, dalam menilai, ya, apakah kegiatan, ya, penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Juga fungsi alokasi tadi sudah kita jelaskan, ya, untuk, ya, kesejahteraan, ya, fungsi distribusi, ya, dan juga fungsi stabilisasi. Kemudian asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam perencanaan kita harus memperhatikan, ya, asas-asas. Pertama, asas-asas lama yang telah dikenal sebelum Undang-Undang Keuangan Negara, asas tahunan, ya, artinya untuk 1 tahun. Asas universal, ya, universalitas, artinya setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh, ya, dalam dokumen anggaran. Asas kesatuan, artinya semua pendapatan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas spesialitas, artinya, ya, mewajibkan agar kredit, ya, anggaran yang disediakan terinci, ya, secara jelas peruntukannya, ya. Kemudian asas-asas umum yang baru, ya, yang merupakan jaminan dari best practice ke pengelolaan keuangan negara, ya, di sini ada 5, ya. Akuntabilitas, artinya berorientasi pada hasil, ya. Jadi setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Profesionalitas, ya, artinya mengutamakan keahlian. Kemudian kode etik, ya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas proporsionalitas, artinya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, ya, artinya, ya, pemeriksaan keuangan, ya, keterbukaan itu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, ya, tentang penyelenggaraan negara, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi. Terakhir, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, ya, dalam hal ini adalah BPK, ya, teman-teman, ya. Kemudian landasan proses penyusunan APBN, ya, di pasal 11, ya, Undang-Undang Keuangan Negara, ya, tadi ini sudah kita jelaskan. Landasan prosesnya merupakan wujud pengelolaan keuangan negara, ya, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ya. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, ya. Belanja negara dipergunakan untuk, ya, keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat, ya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, ya. Belanja negara harus dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis belanja, ya. Rincian belanja negara, ya, rincian belanja negara itu menurut organisasi, ya, disesuaikan dengan susunan kementerian. Rincian belanja negara menurut fungsi, antara lain fungsi pelayanan, ya. Jadi ada yang menurut organisasi, ada yang menurut fungsi, ya, fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, keamanan, ekonomi, lingkungan, ya, di perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Rincian belanja negara menurut, ya, jenis belanja atau menurut sifat ekonominya, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, ya, belanja subsidi, ya, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kemudian pedoman penyusunan penetapan APBN, ya, ini tadi sudah, ya, ini ulang lagi, ya. Pedoman, tadi landasannya, ya, ini yang pedomannya. Pertama, disusun sesuai dengan kebutuhan, ya, penyelenggara pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Jadi tidak murni berdasarkan output saja, ya, atau kebutuhan saja, tapi juga harus mempertimbangkan, ya, kemampuan input, ya, dalam menghimpun pendapatan negara. Kemudian berpedoman pada rencana kerja, ya, pemerintah
ya dalam rangka tercapainya tujuan negara ya. Dan dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat ya dapat merencanakan penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Yang harus menjadi catatan di sini dalam penyusunan APBN, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan ya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Defisit anggaran dimaksud tidak boleh ya dibatasi ya maksimal 3% saja dari produk domestik bruto ya. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% ya dari produk domestik bruto. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antara generasi ya, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Kemudian apa yang maksud dengan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro ya, di mana pemerintah pusat menyampaikan ya tadi ya pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pada tahun berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan ya. Kemudian pemerintah pusat dan DPR melakukan pembahasan dalam pembicaraan tentang pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya ya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan pada setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran ya. Kebijakan penyusunan APBN di pasal 2 PP 90 tahun 2010, pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan. APBN dimaksud harus dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab. Ini ketentuan di PP ya, saya kira teman-teman bisa lihat ya nanti di PP 90 tahun 2010 ya. Nah, sekarang kita lihat reformasi anggaran ya, kaitannya dengan ya amanat yang ditetapkan dalam yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, PP 20 Tahun 2004 maupun PP penggantinya yaitu PP 90 Tahun 2010 ya. Maka sistem penganggaran di Indonesia mengimplementasikan hal-hal berikut ya sebagai reformasi penganggaran. Yang pertama ya, ada 3 pendekatan penganggaran ya, atau pilar penganggaran yang terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran berbasis kinerja ya. Yang kedua, 3 klasifikasi penganggaran ya, GFS ya, ini istilahnya GFS 2021, yaitu klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi ya, yang tadi sudah kita sampaikan ya, yang berdasarkan fungsi, yang berdasarkan kesehatan ya, pelayanan ya, pertahanan ya, organisasi tadi ya, organisasi di tingkat kementerian atau lembaga ya, klasifikasi ekonomi ya, tadi belanja pegawai, belanja pembangunan ya, dan lain-lain. Ini saya kira bisa dibaca ya mengenai rinciannya ya. Pilar-pilar kerangka penyusunan anggaran ya, yang terpadu, artinya menggunakan dokumen anggaran yang satu ya, yang berfungsi, yang memiliki fungsi, yang menjelaskan fungsi, subfungsi, program, kegiatan, jenis belanja ya, di sini sudah terpadu ya sampai dengan ke tingkat satuan kerja ya. Kemudian pendekatan ya KPJM, kerangka pengeluaran jangka menengah, adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Jadi digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan. Dimensi waktu perencanaan anggaran yang semula berbasis tahunan diubah menjadi multi tahun ya. 1 tahun direncanakan ditambah 3 tahun rencana ke depan ya. Jadi ya rencananya dalam 3 tahun. Orientasi penyusunannya juga berubah dari orientasi berdimensi selesai 1 tahun menjadi berdimensi pengguliran ke beberapa tahun selama kebijakan masih berjalan, dengan memanfaatkan perakiraan maju sebagai angka dasar bagi penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya yang besarannya dapat disesuaikan dengan menggunakan parameter. Ini dia gambarannya KPJM ya, kerangka pengeluaran jangka menengah ya. Misalnya tahun 2014 ya ditetapkan kebijakan sebagai baseline
nanti di tahun 2015 ya dibentuk dalam bentuk rencana APBN ya. Nah 3 tahun berikutnya ya sebagai paradigma baru KPJM, perakiraan maju ya dalam implikasi anggaran. Ya, kemudian terakhir adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Ya, artinya penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam penyampaian hasil dan keluaran tersebut. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan beberapa kondisi ya, lingkungan yang mendukung ya, sistem kontrol yang efektif ya, tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal ya, mekanisme pengalokasian SDM ya, sumber daya yang berorientasi pada output, sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja dilaksanakan. Jadi ini ya PB, penganggaran berbasis kinerja ya, konsep dan instrumennya ya. Performance oriented ya, outputnya seperti apa ya, targetnya ya berupa IQ ya, indeks ya, kinerja utama ya, let the manager manage ya, artinya ada fleksibilitas ya, wewenang untuk melakukan revisi ya, follow money function ya, artinya ditetapkan dulu ya tusinya dalam bentuk renstra dan renja ya. Kemudian instrumennya apa, indikator kinerja ya, standar biayanya seperti apa, evaluasi kinerja ya. Jadi tadi kembali ya, dulu dengan menggunakan input base, sekarang outcome base ya. Besarnya dulu sebelum undang-undang keuangan negara ya, besarnya jumlah alokasi sumber daya yang menjadi tolak ukur ya, sedangkan sudah undang-undang keuangan negara tahun 2003, maka yang menjadi tolak ukur bergeser kepada hasil yang ingin dicapai dari penggunaan sumber daya ya. Pilar-pilarnya fokus kepada outcome ya, bukan lagi kepada input ya. Money follow function, artinya prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan kepada fungsi ya, tusi unit-unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Kemudian output ya atau outcome oriented ya, berorientasi pada kinerja. Dan let the manager manage, artinya prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Ini ya, penganggaran berdasarkan berbasis kinerja ya. Bagaimanakah melakukan pengukuran kinerja ya, artinya pengukuran kinerja ya dilakukan untuk menilai perbedaan gap antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan ya, diketahui dengan melakukan ya upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Sesudah diketahui adanya perbedaan dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja ya. Indikator kinerja ya, ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan ya. Indikator kinerja dikategorikan dalam bentuk masukan, keluaran, hasil, dan manfaat. Indikator kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal ya. Kita mengenal namanya SBM ya, standar biaya masukan. Kinerja yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan pencapaian target output atau outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan sumber daya yang lebih minimal dalam satu kurun waktu tertentu ya. Jadi indikator kinerja ini dia, agar pengukurannya dapat dilakukan maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka ya, kuantifikasi, dan diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat kinerja atau prestasi kerja. Ada macam-macam indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, indikator efisiensi, dan indikator kualitas. Saya kira itu ya untuk kinerja. Saya kira ini kita tidak akan terlalu detail ya. Intinya adalah ini merupakan paradigma perencanaan penganggaran yang baru, yaitu penganggaran berbasis kinerja ya. Nah, terakhir dokumen penyusunan APBN ya, daftar isian ya pelaksanaan anggaran atau DIPA. Sesudah tadi undang-undang APBN disusun ya, maka dokumen-dokumen ini harus disiapkan ya. DIPA ya, rencana kerja, term of reference ya, TOR, dan rincian anggaran belanja serta rincian rencana kerja anggaran atau lembaga ya. Ini definisi-definisinya, silakan teman-teman baca ya. Ya, terakhir
Ya, ini untuk nota keuangan ya. Tadi masih di dalam siklus penganggaran ya. Silakan dibaca saja pasal 15. Penyusunan APBN ya, pagu indikatif tadi ya. Perakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian lembaga ya. Pagu sementara ya, pagu indikatif, penyusunan DIPA tadi ya. Proses penyusunan DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran ya dilakukan oleh ya Satker ya setelah ya hasil akhir penelaahan ya pagu definitif diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk APBN 1 tahun anggaran dilakukan penyusunan konsep DIPA pada bulan November ya, dan penelaahannya dilakukan dengan Dirjen Perbendaharaan ya, Kementerian Keuangan pada bulan Desember ya. Hal-hal yang ditelaah, kesesuaian DIPA dengan rincian anggaran ya, rencana penarikan anggaran selama tahun anggaran berkenaan ya. Klasifikasi anggaran itu teman-teman perlu tahu ya. Intinya adalah dirinci tadi ya, menurut organisasinya, menurut fungsinya, dan menurut jenis belanjanya atau klasifikasi ekonomi ya. Ini klasifikasi fungsi tadi sudah kita jelaskan. Klasifikasi ekonomi ya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial ya, dan lain ya. Klasifikasi program ya, ada program, ada kegiatan ya. Rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga, ini dia ya. Bagannya seperti ini. Baik, saya kira ini ya, ini contoh-contohnya ya. Untuk upaya sinergi nasional ya dan daerah pencapaian surplus beras 10 juta ton ya, maka inputnya apa? Input yang diperlukan ya, misalnya pupuk, benih, air, irigasi ya, manajemen penyuluhan ya, asistensi ya, pengendalian ya, APT ya. Kegiatannya seperti apa ya, tentunya dengan menggunakan ya split ya, SRI ya, GP3K ya, mencetak sawah, optimalisasi lahan ya, alsin ya, apa tadi, pasca panen ya, revitalisasi penggilingan, diversifikasi P2K, olahan pangan lokal, ini contoh kegiatannya. Kemudian dirumuskan ya outcome-nya, output-nya, produktivitasnya seperti apa, luas tanamnya seperti apa, susutnya seperti apa ya, rendemennya seperti apa ya, konsumsi beras per kapita menjadi seperti apa ya. Kemudian sasaran antaranya ya yaitu berupa produksi dan konsumsi. Sasaran utamanya surplus ya, beras 10 juta per ton. Nah, ini ya, ini contohnya ya. Nah, kemudian contoh ilustrasi penyusunan rencana kerja KL pada program pendidikan anak usia dini ya, PAUD ya. Bahannya arahan presiden ya, dari arahan presiden ya, ada evaluasi pelaksanaan program ya. Kemudian harmonisasi, misalnya forum meeting, trilateral meeting ya, dari pagu indikatif ya, menghasilkan rencana kerja ya, dengan prioritas, dikaitkan dengan prioritas pembangunan, peningkatan kualitas SDM, programnya pendidikan anak usia dini ya, indikator keberhasilannya, indikator outcome-nya, rasio anak usia dini ya, dengan anak usia dini yang bersekolah 1:3 ya. Nah, ya, kemudian dirumuskan kegiatannya 5 unit sekolah baru dengan standar 3 kelas ya, hasilnya jumlah anak yang terlayani 400 orang. Organisasinya apa? Ditjen PAUD Kemendikbud, pagunya 2 miliar ya, 2000 miliar atau 2T ya. Untuk pembangunan sarprasnya ya 500 miliar. Contohnya ya. Jadi di dalam kita merencanakan anggaran, intinya selalu kaitkan dengan visi dan misi presiden, kemudian dengan rencana pembangunan jangka panjang ya, rencana kerja pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja dan negara ya, kemudian tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga ya, untuk penyusunan program yang mengalokasikan anggaran dan menyusun kebijakan dan regulasi. Kemudian outputnya apa ya, masing-masing kementerian atau lembaga tersebut ya, misalnya pembangunan infrastruktur ya, jembatan, jalan ya, perlindungan sosial, pertahanan, keamanan, ketertiban ya. Outcome-nya kementerian lembaga ya merumuskan outcome-nya berupa peningkatan ya, pertumbuhan ekonomi ya, penurunan pengangguran ya, penurunan kemiskinan ya. Inilah siklusnya sekali lagi ya teman-teman, perencanaan penganggaran APBN ya, dimulai dari ya ini ya, masing-masing kementerian, keuangan dan Bappenas ya. Sesudah tadi
melakukan perencanaan APBN ya, kemudian ya disetujui ya oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya dan Kementerian Keuangan ya, kemudian melakukan pelaksanaan APBN ya, dalam hal ini PIC-nya kementerian atau lembaga ya, kemudian berikutnya diaudit ya oleh BPK ya dan Kementerian Keuangan ya selaku bendahara umum negara ya, melakukan pencatatan dan juga pelaporan ya, kemudian nanti kementerian atau lembaga menyusun ya laporan keuangan kementerian lembaga, dan terakhir tentunya laporan keuangan pemerintah pusat ya, dilakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN ya oleh BPK ya dan kementerian atau lembaga tersebut ya, dan pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN ini nanti akan dituangkan lagi di dalam undang-undang pertanggungjawaban APBN ya. Baik, saya kira ini ya, ini masih mengulang-ulang saja ya teman-teman ya, ini terakhir proses penyusunan penetapan pagu indikatif ya. Saya kira cukup ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.